Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Gus, saya mempunyai dua pertanyaan ini. Yang pertama, akhir-akhir ini kita mendengar atau sering melihat ataupun mendengar di media sosial ataupun di beberapa majelis gitu ya, kampanye tentang bahwa Allah itu bertempat di langit. Sedangkan yang kami ketahui atau kami pelajari dari guru-guru kami dulu bahwa Allah itu tidak tergantung oleh tempat, ruang, dan waktu. Sehingga kami butuh penjelasan dari Gus yang sebenarnya itu seperti apakah pengertian yang memantapkan iman kita dan supaya kita semakin yakin gitu Gus. Yang kedua, sama ini masih juga dengan fenomena yang makna salaf itu sendiri. Ini dari channel sama berarti ya? Iya. Oh iya. Jadi makna salaf itu sendiri, kita mengetahui dulu itu di ulama NU itu banyak sekali pondok-pondok salafiyah begitu, namanya salafiyah. Kayaknya itu identitas kita gitu. Nah akhir-akhir ini saya merasa kok jadi diidentitaskan ke orang lain dan itu dikampanyekan secara masif. Maksudnya yaitu, salafi begitu? Iya, mengikuti ulama salaf gitu. Sehingga sekarang mulai terjadi kebingungan. Siapa yang sebenarnya Siapa salaf? sebenarnya salaf itu gitu. Oke. Punya saya atau punya mereka? Siap. Kira-kira begitu Gus. Tapi ngomong-ngomong, sampean orang NU atau orang apa ini? Saya NU dari lahir. Oh begitu. Iya. Cuman ya butuh penguatan lah. Ya. Penguatan. Gitu. Siap. Terima kasih Gus. Mungkin itu dua pertanyaan dari saya. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus dan sangat berat ya. Jadi ini penting sekali untuk kita bahas. Saya mencoba untuk menjawab yang pertama, bahwa sekarang ada kelompok dari orang Muslim, orang Islam ya, atau orang Salafi lah ya. Itu mereka mengatakan bahwa Allah bersemayam di atas arsy dengan menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran, Ar-Rahmanu alal arsy istawa, summastawa alal arsy, dan lain sebagainya. Seperti itu. Sebenarnya makna dari Ar-Rahmanu alal arsy istawa dan ayat-ayat yang lain yang terdapat kata istiwa, itu apa sebenarnya? Terus Allah apakah benar-benar bertempat di langit, di atas arsy, atau bagaimana? Maka harus kita jelaskan. Jadi menurut kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita berkeyakinan bahwa Allah tidak butuh tempat yang butuh Allah. Langit adalah tempatnya para malaikat dan penghuni langit. Arsy juga adalah tempat makhluk Allah yang paling besar adalah arsy. Ya. Dan Allah tidak butuh semuanya itu. Allah tidak butuh arsy, Allah tidak butuh langit. Arsy yang butuh Allah, langit yang butuh Allah. Kemudian lantas bagaimana dengan ayat Quran Ar-Rahmanu alal arsy istawa? Nah, menurut kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengartikan istawa di dalam surah Toha tersebut, istawa kita memakai metode tafwid. Ya, itulah metode yang digunakan mayoritas sahabat dan mayoritas salafus soleh dengan menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bagaimana? Kita tidak memberikan makna. Terus di dalam mengartikan ayat tersebut bagaimana? Berarti seperti ini, Ar-Rahmanu, adapun Allah yang Maha Rahman, alal arsy, atas arsy-nya, iku istawa, ialah istiwa. Itu saja. Terus maknanya apa istiwa? Wallahu a'lam bimuradihi. Allah yang lebih tahu maknanya istiwa.
Jadi kita menyerahkan makna kepada Allah. Itu namanya tafwid, menyerahkan makna. Seperti kita doa, wa ufawwidu amri ilallah. Aku serahkan segala urusanku kepada Allah. Jadi maknanya kita serahkan kepada Allah, kita nggak boleh sok tahu untuk memaknai istawa tadi. Nah, seperti juga di dalam Al-Quran kalimah atau firman Allah Yasin, Toha, Alif Lam Mim, itu maknanya apa? Kita memaknai kalau orang tafwid pakai metode penyerahan, wallahu a'lam bimuradihi, Allah yang paling tahu maknanya. Nah, ini metode mayoritas sahabat dan salafus soleh. Lalu kemudian yang kedua adalah kita Ahlussunnah wal Jamaah sebagian ada yang memakai cara takwil, memberikan makna tapi dengan makna yang cocok dan layak disandingkan kepada Allah. Contoh, istawa dimaknai kudroh atau berkuasa. Ya, jadi Allah yang Maha Rahman atas arsy ialah berkuasa. Ini kan sesuai dengan ayat Quran yang lain, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu, termasuk bagian dari sesuatu adalah arsy, iku qadirun maha kuasa. Ya, jadi kita memaknai ayat tersebut tidak melenceng dengan ayat-ayat yang lain. Dan ayat semacam istawa, yad, ya, kemudian wajh, nafas, itu namanya ayat mutasyabihat, ya. Ayat yang memiliki banyak makna, multi makna. Satu kata tapi maknanya bermacam-macam sesuai konteksnya. Ketika kita memaknai ayat-ayat mutasyabihat terkait sifat-sifatnya Allah, maka kita harus cari makna yang sesuai dengan Allah. Ya, tidak boleh kita memaknainya contoh dengan bersemayam. Artinya bersemayam berarti bertempat. Kalau bertempat berarti Allah butuh kepada sesuatu. Nah, ini kontradiktif kepada ayat Al-Qur'an yang lain. Yaitu apa? Allahus Somad. Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu. Kalau Allah bertempat di arsy atau di langit, berarti Allah bukan as-somad, bukan tempat bergantung. Kemudian ada ayat yang lain, wallahul ghani wa antumul fuqara. Allah itu ghani. Ghani itu apa? Tidak butuh. Sugih bahasa Jawanya. Sugih itu maknanya tidak butuh kepada siapapun. Wa antumul fuqara, kalian semua makhluk fuqara yang membutuhkan aku. Kan begitu. Makanya Allah tidak butuh arsy, tidak butuh langit. Langit dan arsy yang butuh Allah. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya, kalau mereka memaksakan memaknai lafadz istawa sebagai bertempat, dimaknai dengan bertempat, ini pun nanti akan kontradiktif dengan ayat-ayat Quran yang lain. Contoh, ada disebutkan dalam Al-Quran, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wa huwa adapun Allah ma'akum bersama kalian aynama kuntum dimanapun kalian berada. Berarti Allah di mana? Mana? Ini Quran juga loh. Ini kalau diingkari kafir ini. Ya toh? Mengingkari satu huruf Quran itu sudah kafir, apalagi satu ayat Quran. Bagaimana mengambil satu ayat tapi tidak diambil ayat yang lain? Nah, kemudian ada juga ayat di dalam Al-Quran yang berbunyi wasjud waqtarib, sujudlah dan mendekatlah kepadaku. Ya, berarti kita ketika sujud, posisi kita paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Allah di bawah sajadah dong. Kalau kita pakai cara memaknainya mereka, berarti Allah di bawah. Tadi ada yang bilang di atas, ada yang bilang di mana? Ini ada yang bilang di bawah. Ini Quran semua. Tak kasih satu lagi, ada ayat Quran. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa nahnu, dan kami aqrabu, lebih dekat, ilaihi kepada hambaku, min hablil warid, daripada urat lehernya.
Oh, kalau ini dimaknai secara letterlek, maka akan menjadi pengikut Syekh Siti Jenar. Manunggaling kawula Gusti, menyatunya Tuhan dengan hambanya. Wah, ini kan bahaya sekali. Sama orang yang berkeyakinan Allah di langit itu berarti letterlek sekali. Itu bahaya sekali. Padahal di dalam Al-Quran yang menjelaskan seakan-akan Allah di langit ada, yang menjelaskan seakan-akan Allah di mana-mana juga ada, yang menjelaskan Allah di bawah seakan-akan juga ada, yang seakan-akan menjelaskan Allah bersatu ataupun sangat dekat dengan hambanya juga ada. Terus yang benar yang mana? Kan seperti itu. Maka ulama ahlus sunnah terhadap ayat-ayat yang seperti ini memakai dua metode yang tadi sudah saya jelaskan. Satu metode tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah, karena Allah yang paling tahu tentang dirinya. Kita tidak tahu apa-apa, kita hanya diberikan ilmu yang sedikit saja. Yang kedua, pakai metode takwil, menafsirkan ayat tersebut sesuai dengan sifat Allah yang pantas. Ya, tidak menyamakan dengan sifat makhluk. Wallahu a'lam bishawab. Itu jawaban yang pertama. Pertanyaan yang kedua, tadi orang NU dulu biasanya pondoknya istilahnya adalah pondok salafiyah. Maknanya adalah pesantren yang memakai metode klasik, memakai metode orang-orang dulu. Karena kata salaf itu maknanya dulu. Siapa sih salaf sesungguhnya? Kan seperti itu. Salaf itu maknanya orang terdahulu. Contoh, ibu saya itu salaf saya, pendahulu saya. Mbah saya itu salaf saya. Nah, kemudian sekarang ada orang yang ngaku salafi, paling salafi, yang lainnya ahlul bid'ah wad dhalalah. Yang lainnya sesat, ya, dan menyesatkan, ahli nar semuanya. Nah, ini bagaimana orang salafi ini? Apakah benar-benar mereka ini orang salaf atau pengikut salaf? Nah, yang sebenarnya pengikut salaf itu orang NU atau orang yang ngaku salafi itu? Kan seperti itu. Nah, mari kita lihat. Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, khairul qurun qarni tsummal ladzina yalunahu tsummal ladzina yalunahu. Sebaik-baik generasi, sebaik-baik abad, ya, adalah generasiku, generasi Nabi. Tsummal ladzina yalunahu, kemudian generasi setelahnya atau abad setelahnya. Tsummal ladzina yalunahu, kemudian abad setelahnya lagi. Ya, jadi para ulama menafsirkan generasi terbaik adalah generasi yang hidup pada 1 Hijriyah sampai 300 Hijriyah. Nah, kemudian orang-orang Nahdlatul Ulama, atau ditulis di dalam Qanun Asasi bahwasannya NU secara fikih mengikuti 4 madhab. 1 Imam Hanafi, yang kitabnya kita kaji namanya Fiqhul Akbar, yang membahas tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang merupakan kitab tertua di dunia yang ditemukan saat ini, yang hidup lahir tahun 80 Hijriyah, wafat 150 Hijriyah, yang langsung ngaji sama sahabat karena beliau termasuk tabi'in, muridnya sahabat. Nah, ini salaf atau bukan ini Hanafi ini? Salaf, karena hidup di antara 1 Hijriyah sampai 300 Hijriyah. Oke, Imam Hanafi salaf. Kemudian yang kedua Imam Maliki, Imam Malik bin Anas. Ini lahir 93 Hijriyah, ya. Ini juga orang salaf karena masih di antara 1 sampai 300 Hijriyah. Kemudian Imam Syafi'i, ya, madhab yang ketiga, ini juga salaf karena beliau lahir 150 Hijriyah, belum ada 300 Hijriyah. Kemudian terakhir Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali, itu lahir 164 Hijriyah, juga orang salaf. Jadi orang NU itu harus mengikuti salah satu dari 4 madhab tadi, dari Hanafi, Maliki, Syafi'i atau Hambali, dan keempat-empatnya adalah generasi salaf atau diistilahkan salafus soleh, ulama-ulama salafus
soleh, pengikutnya generasi salaf. Kemudian orang salafi sekarang ya. Orang salafi atau wahabi, karena mereka kalau dipanggil wahabi agak tersinggung. Padahal ya aslinya ya wahabi. Kenapa kok disebut wahabi? Karena mereka pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, Muhammad bin Abdul Wahhab. Makanya pengikutnya dijuluki Wahabi. Orang-orang yang mengikuti Muhammad bin Abdul Wahhab. Siapa sih Muhammad bin Abdul Wahhab ini? Yaitu orang yang hidup di akhir zaman atau 200 tahun yang lalu. Saya kurang begitu monitor lahirnya tahun berapa, wafatnya tahun berapa, karena kami anggap bukan ulama kami ataupun bukan ulama menurut kami, maka tidak perlu untuk saya hafalkan itu biografinya, kan seperti itu. Yang jelas menurut yang kami ketahui, Muhammad bin Abdul Wahhab ini lahir sekitar 200 tahun yang lalu. Ya, sekarang ini kan 15 Hijriah. Ya toh? Berarti sekitar abad ke-13 Hijriah beliau lahir. Dan ini bukan orang salaf ini. Ini orang yang mutaakhirin. Ya, orang akhir zaman kayak kita ini yang lucu-lucu ini. Ya. Berarti yang ngaku-ngaku salafi itu bukan pengikut salaf, dia pengikut kholaf. Pengikut orang yang baru-baru ini. Yang NU inilah yang mengikuti ulama-ulama salafus soleh. Makanya di NU harus bermadhab. Maksudnya bermadhab itu bagaimana? Mengikuti ulama 4 madhab. Kenapa? Karena jarak kita dan Nabi sangatlah jauh. Makanya kita butuh para ulama untuk memahami agama. Makanya di dalam kitab yang dikarang oleh pendiri NU Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dijelaskan, jadi agama itu ibarat rumah. Agama ibarat rumah. Dan ulama itu ibarat pintunya. Siapa yang masuk rumah tanpa melalui pintunya, maka disebut maling atau pencuri. Iya toh? Siapa yang memahami agama tanpa melalui para ulama, tanpa pemahaman yang dijelaskan para ulama salaf seperti 4 madhab, maka dia telah mencuri agama, telah maling kepada agama. Itu cara berpikir kita seperti itu. Dan ulama warasatul anbiya, ulama yang mewarisi ilmunya Nabi. Seperti itu. Jadi salafi sesungguhnya itu adalah orang NU aslinya. Cuma kita tidak pernah kita kampanye kita pengikut salaf, enggak perlu itu, enggak perlu. Ya, kayak ayo kita kembali ke Quran dan Sunnah. Kan ada itu kampanye. Marilah kembali ke Quran dan Sunnah. Kenapa orang NU tidak kembali kepada Quran dan Sunnah? Karena kita tidak kemana-mana. Karena kita tetap berpegang pada Quran dan Sunnah, nggak kemana-mana kok harus kembali. Karena mereka sudah terlalu melenceng dari Quran dan Sunnah, makanya perlu kembali kepada Quran dan Sunnah. Kalau orang NU nggak usah kembali, nggak kemana-mana, masih berdasarkan Quran dan Sunnah. Seperti itu. Dari mereka yang salafi itu ikut Muhammad bin Abdul Wahhab dan ikut juga Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu juga orang akhir zaman, abad ke-10 atau ke-11 Hijriah, baru lahir itu beliau. Nah, tapi imam kita, Imam Hanafi, tabi'in, muridnya sahabat. Imam Malik, tabi'ut tabi'in, muridnya tabi'in senior. Imam Syafi'i, muridnya Imam Malik, dan murid dari murid Imam Abu Hanifah. Imam Hambali, muridnya Imam Syafi'i. Itu orang salaf semua. Jadi salafi sejati yo wong NU. Cuma kita kan nggak usah gembar-gembor. Karena orang kalau sudah besar itu nggak usah kampanye. Kalau masih promosi ini biasanya masih belum laris biasanya, seperti itu. Butuh dukungan dan support. Wallahu a'lam bishawab.